kembali lagi bersama kami di podcast PAUS, yaitu Podcast Asik with Us KMK FISIP UB 2023. Oke, sebelumnya mungkin buat kita untuk ngobrol panjang, mungkin kita mau ILL terlebih dahulu kali ya, mungkin buat divisi Medcraft sendiri. Nah, mungkin buat Kak Iona dan Abel boleh nih on mic. Oke, mungkin aku ucapin Medcraft, terus nanti kita teriak yel-yel kita ya, oke? Udah siap belum semuanya? Oke, 1, 2, 3, Medcraft. Aye, aye, Hai, aye. Yona, Tasya. Abel. Yeay. Oke, jadi salam kenal buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Di sini kali ini adalah divisi dari media kreatif, yaitu ada Kak Iona, aku sendiri Tasya, dan dan yang terakhir ada Abel. Nah, kali ini kita bakal mau bahas tentang topik seputar puasa dan pantang di masa prapaskah, karena baru-baru banget nih ya kita udah ngelewatin Paskah, which is sebelum Paskah pasti kita berhadapan dengan puasa dan pantang dulu. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, Kak. Nanya-nanya nih mungkin ke Kak Iona atau Abel, gimana sih pengetahuan Kak Iona atau Abel terkait puasa dan pantang di masa prapaskah itu? Mungkin boleh Kak Iona dulu terlebih dahulu. Kalau menurutku sih, dari sepengetahuanku, puasa dan pantang itu sebuah kegiatan untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mempersiapkan masa prapaskah. Jadi selain kita menahan godaan dan kayak mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita sering lakukan tapi nggak sadar gitu, kita juga berlatih untuk mempersiapkan diri kita, membersihkan diri, bertobat, dan mempersiapkan batin kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sebenarnya udah setuju banget ya sama Kak Yona, udah lengkap banget penjelasannya. Jadi emang pada intinya kalau dari sepemahamanku itu puasa dan pantang dalam masa prapaskah di agama Katolik itu ya untuk mempersiapkan diri selama masa prapaskah itu. Nah, mungkin aku juga bisa ngasih tambahan tentang sistem puasa gitu di Katolik dari sepemahamanku. Jadi kalau dari sepemahamanku itu puasa di Katolik itu makan sekali kenyang gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau dari Tasya gimana? Betul banget yang dibilang Kak Iona sama Abel. Jadi sebenarnya untuk membersihkan diri dan kayak lebih merefleksikan diri gitu ya, untuk menahan kelaparan kita dan mungkin menahan mata-mata kita melihat makanan dan minuman yang enak. Dan juga mungkin sistemnya tuh kalau puasa tuh kan makan sekali kenyang dan dilakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung aja ya. Nah, kalau misalkan pantangnya itu pada hari Rabu Abu juga dan setiap hari Jumat kayak gitu. Mungkin ada pengalaman menarik gak sih selama masa prapaskah ini? Mungkin tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya dari Kak Abel atau Iona? Dari Kak Iona atau Abel? Jadi kalau tiap aku puasa di masa prapaskah gitu ya, itu biasanya aku tuh kalau ngambil jam makan kenyangnya itu pasti pas tengah hari. Karena menurut aku kalau jam-jam tengah hari itu padat-padatnya kegiatan, jadi kayak aku susah buat agak susah buat menahan lapar gitu ya. Jadi aku ngambil tengah hari buat buka puasanya. Terus biasanya aku tuh bakal tidur lebih awal gitu buat nahan laparnya. Jadi kayak gitu sih. Metode aku gitu buat puasa di masa prapaskah gitu sih. Kalau Tasya, Kak Yona gimana? Kalau dari aku juga sama nih, kayak Abel strateginya. Kalau aku makan kenyangnya itu pas siang gitu. Jadi pas pagi itu memang aku udah biasa nggak makan banyak gitu kan. Tapi
tinggal siang sama sorenya, tapi aku mayakin ke siang, sorenya didikitin kayak gitu. Terus em, gimana ya? Kan aku tuh suka lupa ya kalau misalnya oh hari ini harinya puasa atau pantang nih gitu kan. Misalnya hari Jumat, hari Rabu gitu. Jadi aku tuh berusaha apa ya? Kalau kalau puasa itu ya aku usahain hari Rabu atau Jumat atau pas dua-duanya tapi kalau pantang itu aku kayak coba pantang tiap hari. Siapa tahu kalau misalnya hari Rabu atau Jumatnya itu lupa ngerjain pantangnya, ada backup di hari lain gitu sih kalau aku. Kalau Tasya gimana? Bener, kalau aku sebenarnya sama, kayaknya sistem kita sama gak sih? Kayak puasanya tuh pasti setengah hari, maksudnya kayak jam 12 antara jam 1 gitu. Soalnya apalagi kan kita kuliah, jadi kuras tenaga energi. Tapi kalau misalnya pantang, aku tuh kalau pantang tuh pasti setiap hari gitu. Aku pernah nyoba, dulu pas SMP kan lagi zaman bubble tea gitu, boba. Aku tuh selalu nyobain bubble tea gitu setiap hari. Maksudnya kayak seminggu tuh pasti ada aja. Jadinya aku melakukan pantang bubble boba, dan itu tuh efek, maksudnya kayak bisa aku berhenti minum boba. Jadi kayak sebenarnya keren juga sih pantang dan puasa ini dilakuin di dalam hidup kita. Oke, mungkin kita balik lagi kayak bahas tentang puasa dan pantang di ajaran Katolik itu kayak gimana kali ya. Mungkin banyak banget dari teman-teman yang masih bingung puasa dan pantang di agama Katolik itu seperti apa sih teknisannya atau sistematisnya. Nah, mungkin dari Abel atau Kayana mau sharing terlebih dahulu sistematisnya gimana. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang kalian tambahin lah ya. Kalau dari pengetahuanku nih, puasa itu apa ya? Kegiatan untuk makan sekali kenyang kayak tadi udah disebutin Abel pas di awal. Terserah makannya mau kapan aja, tapi sekali kenyang kayak bisa kalau misalnya biasa laparnya di pagi nih gitu, makan sekali kenyangnya pas di pagi aja, siang sorenya makannya ya nggak banyak gitu. Atau bisa aja kayak kita nih yang laparnya pas siang nih, anak-anak kuliah kita makan kenyangnya pas siang, atau enggak yang laparnya pas malam nih, jadi makan kenyangnya pas malam aja. Sedangkan kalau nah puasa ini biasa dilakukan untuk nanti coba kalian benerin ya kalau misalnya aku salah, setauku itu untuk orang yang usianya di atas 18 tahun, sedangkan kalau pantang ini mulai di atas umur 14 tahun ke atas itu udah wajib melakukan pantang. Nah, pantang ini bisa macam-macam, kayak pantang makan kue atau roti atau daging, atau melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan tapi di masa pantang dan puasa ini kita nggak lakukan dan memilih untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kalau dari Abel, Tasya gimana? Kalau aku tadi mau nambahin sih, mau meng-highlight juga tadi yang udah disebutin Tasya soal waktu pelaksanaan puasa dan pantang itu sendiri ya. Kalau dari puasa itu pelaksanaannya itu cuman pas Rabu Abu sama pas Jumat Agung aja gitu. Jadi cuma 2 hari. Dan terus kalau buat yang pantangnya itu cuman pas Rabu Abu sama setiap hari Jumat sampai nanti Jumat Agung gitu. Kalau Tasya ada tambahan lagi nggak? Yes, betul banget tadi yang pantang. Tapi yang pantang juga boleh dilakukan setiap hari ya, tadi kayak Kak Yona. Sama aku juga boleh banget. Kalau misalkan kalian lupa untuk kayak ya udah sebatas ya udah jalanin aja pantangnya selama full masa prapaskah itu. Itu sih. Mungkin kan kita udah tahu sistematisnya dari pantang dan puasa dalam agama Katolik itu gimana ya. Nah, kalau menurut Kak Yona dan Abel, kayak makna puasa dan pantang di masa prapaskah itu apa sih secara pribadi? Dari aku pribadi sih, pantang dan puasa ini bagus untuk bantu aku belajar manage waktu dan mendahulukan prioritas gitu sih. Soalnya biasa kan kalau misalnya hari-hari biasa nih, lebih sering main HP atau lupa waktu ngeliat sosmed dan yang lain-lainnya gitu. Terus jadi malah nggak mementingkan hal-hal yang menjadi prioritas, kayak mungkin ngerjain tugas atau
berdoa atau baca Alkitab dan yang lain-lainnya. Nah, tapi semenjak pantang dan puasa ini, karena aku juga waktu itu pantang membatasi jam ngelihat HP gitu atau ngelihat layar, jadi ya aku lebih bisa ngatur, agak ada rasa guilty yang muncul gitu loh, kayak ada rasa bersalah kalau misalnya ngelihat HP terlalu lama gitu. Jadi iya, jadi ya bisa ngatur waktu lebih efektif, bisa tidur lebih cepat gitu deh. Kalau dari Abel gimana? Poin dari menahan godaan itu aja sih, kayak selama ini kan kita hidup dihadapin dengan banyak hal-hal yang menarik gitu ya, dan poin dari pelaksanaan pantang puasa ini kan gimana kita menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang menarik itu gitu, dan ya filosofinya mungkin karena kita hidup kan nggak selamanya enak gitu ya, jadi dengan adanya pantang dan puasa ini ya bisa ngajarin kita juga buat hidup sederhana, buat hidup seadanya dan lebih banyak bersyukur gitu sih. Kalau menurut Tasya gimana nih? Bener banget, aku setuju sama Kak Yona dan Abel. Dan menurut aku kayak lebih kita mengorbankan diri sih. Kayak kita mengalah demi kepentingan, maksudnya bukan kepentingan kita pribadi, maksudnya mengalah dan mengorbankan diri buat kayak ya udah kita untuk sederhana sesaat dulu merasakan gimana sih apa yang orang rasain ketika mereka pengen ya, tapi mereka nggak bisa milikin kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya maknanya tuh ada banyak, tergantung dari setiap pribadi kita masing-masing gimana ngelewatinnya gitu ya. Mungkin selain agama Katolik juga kan pasti ada agama-agama lain yang menentukan puasa dan pantang, namun sistematisnya berbeda ya dengan kita. Nah mungkin ada nih salah satu dari teman kita yang ingin sharing tentang puasa di agamanya sendiri. Nah mungkin boleh nih kita dengerin dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku I Gusti Ayu Agung Putu Diva Pratnyadiani, biasa dipanggil Diva. Aku merupakan salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020 dan saat ini memeluk agama Hindu. Ngomongin tentang puasa, di agamaku, agama Hindu, itu ada beberapa hari raya yang menyarankan umatnya untuk melakukan puasa, yaitu di hari raya Nyepi dan juga Siwaratri. Puasa yang dilakuin sama umat Hindu ini juga cukup berbeda, yang dimana dilaksanakan selama 24 jam atau seharian penuh, yang berlangsung dari pukul 6 pagi hari ini hingga 6 pagi keesokan harinya. Kalau ditanya apa aku pernah coba puasa 24 jam, aku selalu berusaha untuk berpuasa di hari-hari tersebut, tetapi kalau misal ditanya apakah berhasil 24 jam, jawabannya itu enggak, karena menurutku itu adalah sesuatu yang berat, yang mana aku harus menahan lapar dan juga haus selama satu harian full. Yang aku rasakan kendalanya itu adalah menahan haus. Kalau menahan lapar, aku masih bisa menahan lapar 24 jam, tetapi kalau menahan haus, aku belum bisa menahan haus satu harian full. Jadi menurutku tantangan terberat dari puasa selama 24 jam di hari raya Nyepi dan Siwaratri itu adalah menahan haus. Makna atau tujuan dilakukannya puasa dalam agama Hindu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau yang biasanya kita sebut sebagai ide sang yang dewasa. Tapi puasa dalam agama Hindu yaitu tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi juga untuk mengendalikan nafsu indria atau sebuah keinginan yang ada di dalam diri manusia. Oke, sebenarnya pembahasan kita hari ini kayaknya menarik ya tentang puasa dan pantang, walaupun emang udah lewat dari masa pasca dan prapaskah, tapi nggak apa-apa, pasti ini bakal dilakuin setiap tahun dan terus-menerus. Apalagi kita juga kalau kuliah kan pasti kita harus dihadapi dengan yang lebih ekstrim, kayak misalnya kita harus puasa. Kalau dulu kan masih SMP, SMA kayak masih pantang-pantang aja, tapi ternyata setiap bertambah umur kita harus dihadapi dengan puasa di mana makan kenyang sekali sehari. Nah, dari tadi yang udah didengar dari versi Kak Yona, Abel, di mana
masa puasa dan pantang ini sebenarnya banyak banget manfaatnya dan banyak banget nilai-nilai dan filosofinya. Salah satunya tadi di mana harus menahan diri dan kayak bisa secara sederhana untuk meng-keep diri kita buat ngelakuin hal-hal sederhana kayak gitu ya. Mungkin dari Kak Iona atau Kak Iona dan Abel mau menambahkan? Kalau dari aku udah cukup banget, udah keren banget sih. Sumpah emang topik apa ya puasa dan pantang ini menarik banget sih buat dibahas. Semoga bisa menambah wawasan buat yang lainnya ya. Kalau dari aku sih nambahin, jadi puasa dan pantang ini iya bener banget topik yang menarik dan sebenarnya kalau kita lihat itu ngerjainnya kok kayak berat gitu ya. Padahal sebenarnya puasa dan pantang ini meskipun dilihatnya berat, tapi kalau misalnya kita maknai yang tadi kayak Abel sama Tasya udah bilang, itu sebenarnya kembali lagi memberikan manfaat buat kita. Jadi ya, semoga kita tahun depan bisa menjalankan puasa dan pantang lebih baik lagi. Amin. Oke, mungkin kita udah di akhir penghujung podcast ini ya, sayang banget ya. Padahal sebenarnya masih banyak banget pembahasan-pembahasan yang menarik dan emang perlu didengarkan. Dan mungkin buat teman-teman podcast Paus, jangan lupa untuk selalu dengerin podcastnya, dan terima kasih udah dengerin Paus bareng Medcraft, dan sampai jumpa lagi. Mungkin kita say goodbye, see you again kali ya, bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. See you! See you again!